Lonjakan laba perusahaan ini tidak main-main. Tiba-tiba mencetak laba hingga 4,1 triliun rupiah hanya dalam 1 tahun. Bukan karena efisiensi biasa, bukan karena tren sesaat, tapi karena satu langkah strategis, mengakuisisi tambang emas. Dan bukan sembarang tambang, tapi tambang emas di Gayo, Aceh, yang langsung mengubah peta bisnis perusahaan ini secara drastis. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya keberuntungan sesaat? Atau justru awal dari transformasi besar yang bisa mengubah masa depan perusahaan ini? Hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang bagaimana PT Dewata Dunia Makmur Terbuka, Dewa, berhasil mencetak lonjakan laba luar biasa. Siapa sosok di baliknya, dan apakah ini peluang, atau justru risiko tersembunyi? Bagian 1, lonjakan laba yang tidak biasa. Kalau kita lihat datanya, PT Dewata Dunia Makmur Terbuka, atau Dewa, mencatat laba bersih mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Angka ini melonjak sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan yang menarik, lonjakan ini bukan karena bisnis lama mereka berkembang pelan-pelan, tapi karena ada perubahan besar dalam sumber pendapatan. Sebelumnya, Dewa dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa pertambangan dan energi. Namun dalam periode terbaru, mereka melakukan langkah besar, mengakuisisi aset tambang emas di wilayah Gayo, Aceh. Dan dari sinilah semuanya berubah. Tambang emas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding sektor lain. Nilainya tinggi, permintaannya stabil, dan seringkali menjadi safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan masuk ke bisnis emas, Dewa secara langsung masuk ke sektor dengan margin yang jauh lebih besar. Dan hasilnya, dalam waktu relatif singkat, laba perusahaan langsung melonjak tajam. Bagian 2, akuisisi tambang emas Gayo, Game Changer. Sekarang kita bahas lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat tambang Gayo ini begitu spesial? Wilayah Gayo di Aceh memang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk emas. Tambang yang diakuisisi oleh Dewa ini disebut memiliki cadangan emas yang signifikan. Dan bukan hanya cadangan, tapi juga sudah memiliki potensi produksi yang bisa langsung dikembangkan. Artinya, ini bukan proyek jangka panjang yang butuh waktu belasan tahun. Ini adalah aset yang bisa langsung menghasilkan. Dalam dunia bisnis, ini disebut sebagai transformational acquisition. Akuisisi yang bukan hanya menambah bisnis, tapi mengubah arah perusahaan secara total. Dengan masuk ke sektor emas, struktur pendapatan berubah, profil risiko berubah, dan potensi valuasi perusahaan juga ikut berubah. Karena pasar biasanya memberikan valuasi lebih tinggi untuk perusahaan berbasis komoditas strategis seperti emas. Selain itu, harga emas global juga sedang berada dalam tren yang relatif kuat dalam beberapa tahun terakhir. Didorong oleh ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan kebijakan suku bunga, semua ini membuat emas menjadi aset yang sangat menarik. Dan Dewa masuk ke sektor ini di timing yang bisa dibilang cukup tepat. Bagian 3, siapa di balik Dewa? Sekarang pertanyaan penting, siapa yang ada di balik keputusan besar ini? Karena dalam bisnis, strategi besar biasanya tidak lepas dari kualitas manajemen. Dewa sendiri berada di bawah grup usaha yang memiliki pengalaman panjang di sektor energi dan pertambangan. Manajemen perusahaan dikenal memiliki latar belakang kuat di industri sumber daya alam. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi mereka terlihat cukup agresif. Melakukan ekspansi, mencari aset bernilai tinggi, dan melakukan diversifikasi bisnis. Langkah akuisisi tambang emas ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya bermain aman, tapi berani mengambil risiko besar untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Dan ini biasanya menjadi ciri khas perusahaan yang sedang dalam fase transformasi. Namun, strategi agresif juga selalu punya sisi lain. Karena semakin besar langkah yang diambil, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Itulah kenapa penting untuk melihat track record. Apakah sebelumnya mereka berhasil dalam ekspansi? Apakah mereka mampu mengelola aset besar dengan efisien? Sejauh ini, langkah Dewa terlihat mulai membuahkan hasil. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa berkelanjutan? Bagian 4, seberapa berkelanjutan laba 4,1 rupiah triliun ini? Ini bagian yang paling penting. Karena 1 tahun laba besar, belum tentu berarti masa depan cerah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah laba ini bersifat recurring atau tidak?
Jika sebagian besar laba berasal dari keuntungan akuisisi, revaluasi aset, atau faktor non-operasional, maka ada kemungkinan angka tersebut tidak akan selalu terulang. Kedua, produksi tambang. Tambang emas memiliki siklus eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penurunan. Jika produksi bisa dijaga stabil, maka pendapatan juga bisa stabil. Tapi jika ada kendala teknis, maka hasilnya bisa sangat fluktuatif. Ketiga, harga emas. Harga emas sangat dipengaruhi oleh faktor global, kebijakan bank sentral, kondisi ekonomi dunia, geopolitik. Jika harga emas naik, laba bisa meningkat. Jika turun, laba bisa tertekan. Keempat, biaya operasional. Tambang bukan bisnis murah. Ada biaya eksplorasi, alat berat, tenaga kerja, hingga logistik. Jika biaya naik, margin bisa tergerus. Jadi meskipun laba saat ini besar, investor tetap harus melihat, apakah ini momentum jangka panjang, atau hanya lonjakan sesaat. Bagian 5, prospek ke depan, peluang atau risiko. Sekarang kita lihat ke depan. Dengan posisi saat ini, Dewa memiliki peluang besar. Kenapa? Karena mereka sekarang punya akses ke komoditas strategis emas, potensi produksi tinggi, dan momentum pasar yang mendukung. Jika dikelola dengan baik, perusahaan bisa meningkatkan produksi, memperluas cadangan, bahkan melakukan ekspansi ke tambang lain. Namun di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Ketergantungan pada harga emas, risiko operasional tambang, kebutuhan modal besar, dan faktor regulasi. Apalagi sektor pertambangan seringkali terkait dengan izin pemerintah, isu lingkungan, dan dinamika sosial. Jadi, masa depan Dewa akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam menyeimbangkan peluang dan risiko. Kesimpulan, jadi kalau kita rangkum, lonjakan laba Dewa menjadi 4,1 triliun rupiah bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi besar, keberanian mengambil risiko, dan momentum pasar yang tepat. Akuisisi tambang emas Gayo menjadi titik balik yang mengubah arah perusahaan. Namun, seperti semua cerita sukses, selalu ada pertanyaan yang tersisa. Apakah ini awal dari pertumbuhan jangka panjang? Atau hanya lonjakan sesaat yang sulit diulang? Itu semua akan bergantung pada bagaimana mereka menjalankan strategi ke depan. Kalau kamu tertarik dengan analisis seperti ini, tentang saham, bisnis, dan strategi perusahaan besar, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kamu tidak ketinggalan insight penting berikutnya. Menurut kamu, Dewa ini peluang besar, atau justru terlalu berisiko? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.